Ngapain lo Omsel ngajak gua kemari Omsel? Pet, gue jauh-jauh dari Bekasi tuh datang kemari, gue nyari lu emang sengaja. Tapi lu malah ngajak gua ke kebun gini ngapain? Gue yang berbalik tanya sekarang. Iya kan kita lebih enak tuh ngobrol itu lu karena lu ngajak ngobrol, gua enaknya ngobrol kayak di alam begini, slow. Ya ibaratnya gimana sih, gitu. Tapi ngobrol di alam begini yang untung elu. Kalau buat gue tetap aja rugi. Ya enggak lah, lu kan masih bisa punya rasa nih hawa yang sejuk daripada lu di Gue cuma rumah. ngerasain angin begini doang tuh. Buset, bisa-bisa gue masuk angin kelamaan ngobrol di sini. Gue kan punya banyak cerita nih buat lu. Iya sih, tapi apa sih yang lu kenapa sih sampai lu jauh-jauh nyamperin gua, sampai ngajak pengen buat ngobrol gitu, apa sih? Serius nih lu nanya sama gue? Iya, gua pengen nanya lu apa sih, gua bingung, tumben-tumbenan lu begini, Omsel. Gue jauh-jauh ya nggak. Gue sampai gade-gade motor gue buat punya duit cuma nyusul lu kemari. Gue tahu bacot lu banyak bisanya. Gue mau cerita ya kan. Tunanetra jangan lu anggap tunanetra gue begini udah nggak bisa jalan. Walaupun gue tunanetra, gue punya banyak cerita yang publik perlu banyak tahu. Perlu tahu lah. Oh, jadi tujuan lu tuh lu pengen berbagi kepada orang cerita-cerita lu ya, cerita tunanetra dari sisi lu ya. Ya dari kehidupan perjalanan hidup gua ya kan, tunanetra itu banyak orang memandang sebelah mata. Gua tahu orang punya mata 2 tapi banyak kan mandang gua tuh sebelah mata. Mendingan gua yang punya mata 2 tapi nggak berfungsi, gua masih bisa mendengar orang dengan 2 telinga gua, Bro. Oh, berarti lu punya cerita. Lu punya cerita apa sih Omsel yang sampai lu pengen buat berbagi kepada orang banyak? Gua heran emang cerita lu sebagus sebagus apa sih? Cerita itu nggak perlu bagus. Seperti yang gue bilang di awal tadi, banyak orang yang matanya ngelihat, punya 2 mata itu memandang tunanetra tuh sebelah mata, Bro. Berarti lu selama ini apakah lu pernah ngerasain lu dipandang sama orang itu lu sebelah mata karena lu punya kekurangan ini gitu? Banyak, Bro, banyak. Gue merasakan kadang-kadang ada orang lewat di depan gua, walaupun gua tahu itu tetangga gua, dia nggak nyapa gua. Tapi nggak jauh dari gua duduk itu ada tetangga yang nongkrong juga, disapa sama dia. Berarti kan dia nggak memandang gua sebagai manusia. Mentang-mentang gua nggak ngelihat dia lewat, dia nggak nyapa gua. Tapi di sebelah gua cuman beda 10 meter dia sapa. Lah, barusan berarti yang lewat orang di sekitar sini, kan gitu, Bro. Mmm, seperti itu. Oke, iya juga sih ya, banyak juga ya cerita-cerita kayak gitu yang orang nggak tahu ya, Nah, gitu. makanya janganlah orang yang ngelihat itu mandang orang buta itu nggak bisa ngelihat orang sekeliling. Gua tahu dari baunya orang lewat, oh si A, tapi dia nggak menyapa gua. Tersinggung nggak hati gua? Tersinggung lah, ya nggak? Iya iya iya, ya Nah, lu juga manusia juga ya. gua manusia, yang dia menyapa juga gua pasti gua sautin lah, kuping gua nggak budek loh. Yang buta mata gua doang, kuping gua masih jelas, masih ngelihat. Tapi yang gua tahu kan lu dulu kan kayaknya lu nggak dari lahir ya, Omsel ya? Oh enggak, memang nggak dari lahir. Umur berapa lu, lu mulai penglihatan lu itu mulai apa langsung hilang, apa kabur dulu atau gimana tuh, Omsel? Kalau penglihatan kabur sih enggak, tetep ada di mata gua. Kalau kabur dia naik mobil, naik bis, dia kabur Iya ninggalin gua gua ya kan. kan gua nanya kabur itu tuh mata lu itu tuh, aduh lu mau ngomong sama lu mah sopan-sopan kagak bisa, Nah, nanti gua juga yang lu pakai bahasa yang jelas yang danta, Bro. udah susah dah ngomong sama orang kayak begini dah. Nah, Enggak, gua mau nanya bener nih, lu tuh kalau lu punya cerita nih boleh juga nih cerita lu nih tentang, awal muasalnya nih, bukannya orang pengen tutorial cara buta nih ya. Iya. ya kebutaan itu banyak penyebabnya. Ya gue juga nggak tahu penyebab kebutaan gua tuh dari apa, gitu. Itu ada rahasia yang maha kuasa yang kita nggak bisa ungkapkan. Mungkin kalau gua dikasih ngelihat sampai gua sebesar ini, gua bisa aja jadi penjahat besar, ya kan? Mungkin. Tapi dengan adanya mata gua nggak ngelihat begini dikasih sama Yang Maha Kuasa dari usia 9, 10 tahun lah gua kena. Nah, gua menjadi orang yang baik dan benar. Tapi kadang-kadang gua udah jadi orang baik dan benar, gua masih dipandang sebelah mata sama orang. Itu yang gua bingung, Bro. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Mhm mhm. Berarti lu dulu
bener-bener udah sempet ngelihat juga ya, oh Ya gila. dunia gua lihat, gua tahu merah, hitam, gua tahu. Nah kalau cantiknya orang ya dulu gua masih kecil tahu, cuman gua sekarang udah lupa orang cantik itu kayak apa. Gua lupa terus terang aja. Tapi kalau gua denger yang suaranya lembut, baunya wangi, ya kan? Nah itu baru gua tahu dah, nih orang cantik nih. Tapi nggak mungkin juga orang jelek suaranya lembut, enggak, beda. Suara orang cantik sama suara orang jelek beda, Bro. Nah, gini, gua cuma nanya nih, lu pertama kali mata lu udah mulai nggak ngeliat itu tuh, apa sih yang lu rasain? Kan orang biasanya bisa ngelihat gini, tahu-tahu lu gelap atau gimana, atau lu matahari masih berbeda malam dan siang masih tahu? Ya gua pasti punya perasaan, mata gua buta perasaan gua masih hidup lo lagi nanya gimana sih, ya kan? Ya masa iya matahari gua nggak bisa merasakan, sedangkan aja gua punya bini, punya anak, berarti gua bisa merasakan nikmatnya tuh bini, ya nggak? Waduh, pertanyaan Nah, gue lagi dijawab bener-bener. Dia mah gue tanya apa, jawabnya kemana dia, bener-bener dah. ya Lu sekarang tanya lu matahari lu tanya, ya gua bisa merasakan jawabannya, kan oke matahari gua bisa merasakan. kan gue nanya ini sebagai orang yang normal, ibaratnya kan lu ada perbedaan nggak sih? Entar lu off dulu, gua kasih tahu ya, lu nanya, gua bisa merasakan matahari, di sinilah yang uniknya kebutaan gua, Bro. Lu perlu tahu, mungkin orang banyak juga perlu tahu. Banyak kan orang menganggap orang buta itu gelap gulita, ya kan? Tapi kebutaan gue ini unik. Gue bisa melihat matahari, ya kan? Dengan terang. Tapi yang gue aneh, lu di depan gue begini segede gini, gue nggak bisa ngelihat. Aneh nggak? Lah, Nah, kalau malam tuh gelap, gue tahu gelap. Tapi gue nggak bisa ngelihat bayangan. Itu keanehan buta gue, ya berarti kan? ber Nah, berarti lu masih ada kayak apa gitu, cahaya, cahaya terang. cahaya gue bisa lihat. Lampu kalau lampu cahaya Lampu pecah. oh, tapi Wah, apa namanya, cahaya lampu tuh nggak bulet. Misalkan bohlam bentuknya sinarnya bulat, gua lihat tuh pecah dia. oh, Kayak gitu. berarti berarti lu kalau kayak cahaya berarti masih bisa ya? Cahaya bisa, Oh, tapi kalau pentil walaupun deket banget sama gua nggak kelihatan. bangke nih orang. Gue Tuh. nanya bener-bener, lu katanya mau mau cerita Lah lu. itu udah bagian daripada cerita gua. Iya iya Kalau kita cerita lempeng aja, ya bete lah ya kan, iya iya iya, gitu. bener. Pentil kan banyak, pentil jambu ada, ya kan, pentil duren ada. Di samping pentil-pentil yang lain ya kan. Oh, kayak gitu. Oh, berarti lu masih bisa ini ya, ngelihat perbedaan perbedaan cahaya ya, ada Bisa. gitu. Cahaya terang atau gelap gua tahu, tapi bayangan gua nggak bisa tahu, gitu. Gitu. Terus apa nih cerita-cerita apa nih yang lu mau ceritain nih, tentang ketunanetraan lu nih? Apa lu mau sharing cerita buat para tunanetra juga yang pada mungkin yang ada yang nonton, ada yang ini, gitu. Ya intinya yang tadi gua bilang dari awal, gua pengen bahwa publik itu tahu bahwa tunanetra itu nggak serendah yang dia pandang. Bahwa tunanetra itu nggak sebodoh yang mereka lihat. Bahwa orang buta itu buta semuanya. Nah, orang buta itu cuman matanya, hatinya, batinnya itu tidak. Apakah orang buta itu tidak bisa berbisnis? Bisa, ya kan? Apakah orang buta itu nggak bisa, dia, Baca apa bisa namanya, ya? Baca aja nah, bisa ya? baca aja bisa gua, ya Ada kan? ada ada Gitu. apa, Ada huruf braille, ya iya, kan? betul betul betul. Gitu. Al-Qur'an bisa, baca Al-Qur'an, Malah yang kan? matanya ngelihat kayak kayak Nah, yang mata ngelihat kayak lu aja karena lu nggak bisa baca Quran kan? Kalau gua bisa, nih, ya kan? Lu ngelihat kagak bisa, ya kan? lu mah yang Nah. buta bisa ya? Nah. Mata lu gunain buat apa coba lu ngelihat? Ya buat ngelihat lah. Ya buat ngelihat tapi kan ngelihat yang maksiat, ya kan, lihat yang enggak. Gua masih menghargai lo. Amsel, lu Kenapa? tuh niat ngajak gua cerita, niat lu mau cerita apa niat mau Ya nyudutin gua harus mendidik lu juga, dari lu mungkin dari lu dunia hitam lu harus balik dunia putih. Biar lu perbandingan nih, oh iya ya betapa indahnya orang lihat dan betapa susahnya orang buta. Nah,
Di sini artinya lu harus menghargai penglihatan lu. Lu pakai lihat yang bagus-bagus, ya kan? Cewek lewat bagus nih lu lihat, nah itu boleh, ya kan? Gitu. Ya, Kalau gua kan nggak bisa menikmati cewek bagus loh. Orang kalau cewek itu nggak nyapa gua mah nggak tahu deh cewek lewat. Gua pikir kambing yang lewat kan, kayak gitu. Nah, dengan adanya lu bisa cerita kayak gini, oh iya ya berarti mata itu sangat luar biasa. Biar lu menghargai penglihatan yang diberikan sama Allah buat lu. tapi bener juga sih yang lu bilang, Apa tuh? lu buta, Nah, buta lu buta mata, hati lu nggak buta. Banyak juga sih orang ibaratnya kagak buta, hatinya buta, ya gitulah sekarang hidup. nah Eee, itu makanya. Mungkin lu mau angkat dari cerita, mmm, ini ibaratnya lu mau ngasih tahu ya, lu yang punya mata yang udah dikasih sama Tuhan ibaratnya Harus bisa lebih menghargai, itu dipergunakan itu mata dengan baik, ya kan? Itu salah satu kan? bagus bagus itu Nah, bagus. sebelum orang mempunyai kekurangan, dia tidak akan merasakan kelebihan, ya kan? Gua tahu hidup lu dulu kayaknya gua dengar-dengar lu jadi orang kaya kan. Lu kerja sukses. Lu jangan bawa itu. Kagak, gua tahu lu dulu kaya lu, sukses lu jadi pengusaha kan, tapi sekarang lu jatuh miskin, kenapa? Lu nggak menghargai uang. Ya itulah. Nah, dulu lu punya uang 1 juta, apa uang 1 juta ini mah buat begini-begini, ya kan? Tapi sekarang uang 100 ribu lu cium-cium, ya kan? Karena lu butuh. Nah, karena uang lu udah sedikit, Nah gitu itulah kan. namanya hidup Sel, itulah lika-liku hidup makanya gua pengen tahu lu Lu dulu contoh. pengusaha mobil kan lu, jual beli mobil bekas, akhirnya mobil yang lu beli BPKB-nya bodong, ya kan? Lu ketipu di situ, ya kan? Iya. Nah, kalau Allah mau ngambil satu kekayaan, itu mudah aja sebenarnya. Kayak begitu kan, mudah kan? Ya mudah makanya Mudah. kan dibilang Nah, kan pas lu bilang tadi, pas lu yang kadang-kadang buta, yang bener-bener buta kita ngeliat ini, sebenarnya yang ngelihat itu bener-bener buta, udah tahu itu barang kagak bagus kita beli, enakan lah kita itulah bodohnya karena lu. kita ngeliat harga, Nanyain. akhirnya kita buta juga ya. Lu ngelihat harga, ngelihat mobil bagus, surat-suratnya lu nggak teliti. Makanya ngelihat orang tuh jangan dari casing, Bro, Itu ya kan? itu kecohan orang ngeliat Nah, lu ngelihat gua buta nih, ya kan? Gua nggak punya duit, duit gua banyakan duit gua sama lu. kayak 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 keuntungan lo ya kagak kagak terkecoh dengan itu kali ya. Nah, iyalah, gitu. Tapi gua selagi masih dipercaya orang, gua jaga. Gua jaga, orang percaya, orang Tapi ada juga orang percaya sama orang buta, ada. mhm mhm. Profesi lu sekarang itu sebagai apa nih, Omsel? Ya namanya orang buta tuh kerja ngapain lagi kalau nggak mijit, Bro. Kalau mijit itu kan dicari orang, ya kan? Walaupun gua di rumah aja, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, Om Marcel, ya saya mau mijit." "Oke." Ya kan? Nggak perlu gua mikul-mikul dagangan keliling-keliling kampung, karena gua nggak bisa, Allah tahu gua nggak bisa mikul, nggak bisa jalan kan. Tapi banyak Bang Omsel yang kayak begitu, orang tuaneta jualan kerupuk, Ya itu tunanetra yang teradahan, tunanetra yang nyeleneh itu. jualan kerupuk. Itu tunanetra-tunanetra yang seperti itu tuh dia kadang-kadang gini, "Nih gue buka di sini ya, nggak jadi masalah gue buka, biar publik juga tahu." Kadang tunanetra itu gini ya, ada yang benar juga, ada yang salah juga. Jadi tunanetra itu jualan kerupuk kenapa? Orang lihat, "Wih, orang buta jualan kerupuk, beli beli beli." Intinya apa orang beli? Bukan karena pengen makan kerupuk loh, Simpatik ya? karena simpatik menaruh belas kasihan. Mengetuk hati pembeli, ya kan, mengetuk hati peminat kerupuk itu dengan dia buta, ya kan? Nah, tapi ada juga sesungguhnya tunanetra yang jualan kerupuk karena memang dia udah mati langka. Kenapa mati langka? Minat pijit zaman sekarang itu orang tuh kurang. Orang pegel-pegel, mau mijit nggak punya duit, "Ah besok aja dah." Pegel-pegel mah diinjek-injek bini aja udah beres, ya nggak? Tapi sekarang akhirnya dari tunanetra yang susah jualan kerupuk laku, tunanetra yang tadinya mijitnya laku berhenti, berubah menjadi dagang kerupuk, kayak gitu. Karena apa tuh Omsel? Kok bisa dia dari merutinkan keterampilannya dia dengan Minum dulu, minum. Gua nggak lihat ada air apa enggak di depan tuh. Gua minum dulu lah. bener-bener harus Lu mah nggak ngajak gua diajak ngobrol tapi gua nggak dikasih minum, gimana sih? Minum dulu lah.
Jadi begini, apa tadi pertanyaan lu? Lupa tuh. Sini gue taruh entar jatuh lagi lu. Gua lupa lu nanya apa tadi? Nanya apa tadi ya? Oh iya, Tunanetra yang ikut-ikutan dagang kerupuk. enggak, gua tanya, kata lu kan tadi lu ngomong, Hmm, tunanetra tuh dari mijit, iya. terus akhirnya dia punya keterampilan dia mijit. Akhirnya dia berubah menjual kerupuk karena mungkin ya, dia jual kerupuk itu nggak perlu effort, nggak perlu kerja mijit harus gimana gimana. Bukan, bukan itu. Dia dagang kerupuk bukan nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak capek. Tapi ada salah satu tunanetra yang dagang kerupuk, itu dapat jual kerupuk cuman 5 bungkus dapat duit 500.000 Bro. Kok bisa? Bisa. Karena kan orang lewat, dia lihat yang dagang nih orang buta kan. Nah. "Bang, berapa duit ini kerupuk sebungkus?" "25 Pak." Dikasih duit gocap. "Pak, ini berapa uangnya Pak?" 50.000. "Oh iya, kembali Pak." "Nggak usah, buat kamu aja." Karena orang itu kasihan. Datang lagi orang, "Pak, ini kerupuk berapa?" 25. Ngasih uang 100.000. Tapi kan nggak semua tunanetra begitu Om. Nah, makanya banyak tunanetra ikut-ikutan dagang kerupuk tuh karena ngelihat salah satu seorang itu maju. "Lu dagang kerupuk dapat berapa lu?" 500.000. "Wah, gua mijit seharian cuma dapat 50.000, 100.000." Kayak gitu. Intinya akhirnya tunanetra dagang kerupuk itu mencari belas kasihan orang, Bro. Oh, gitu Nah, ya. makanya gue bilang sama bini gue kalau lagi lewat di jalanan, "Wih, orang buta dagang kerupuk jangan dibeli, kebiasaan." Tapi ini bener nih lu ngomong kayak begini, apa hanya lu pikiran lo aja? Wah, enggak dong, gue pernah, temen gue ada yang mati, meninggal ya. Meninggal Ya Bro, kalau mati itu binatang ya. ke tikus. Tapi ada lagi mati sama meninggal itu ada 2 macam, Bro. Ya mati. Ada orang yang bisa disebut mati, ada orang yang disebut meninggal. Perlu pembahasan nggak? Enggak, gue nanyain tadi aja lu muter-muter aja lu. Nah, iya, oke. Dia ini ada temen gue meninggal nih. Gue ngelayat, kumpul ada 10 orang tunanetra. Hmm. Gue suruh duduk, "Weh, duduk sini semuanya." "Ya." "Eh, lu ngapa sih sekolah bareng sama gue belajar pijit, ya kan? Kenapa sekarang lu alih profesi?" Ada yang jadi tukang ngamen, ada yang jadi tukang kerupuk. Itu kan beresiko, Bro. Tunanetra jalan di jalanan, kalau dia bawa kerupuk kesenggol mobil, apa nggak jadi musibah? Ya kan, jadi musibah kan? Kenapa sih nggak tunanetra itu diem-diem di rumah nungguin tempat tidur, ada yang datang mijit, dia pijit. Enak kan? Mhm, betul betul. Nah, gue bilang seperti itu. "Ya tapi kan katanya mijit nggak laku." "Siapa bilang nggak laku?" Ada yang bilang begini, gue dianggap sama mereka gue udah kaya, Bro. Eee, Dia bilang apa, "Ah, lu sih Sel, udah kaya, lu mau ngomong apa juga bisa." "Gua kaya dari mana? Lu bisa nguliahin anak." Alhamdulillah ya, mohon maaf nih gue bukan ibaratnya gue membanggakan diri gue katanya bisa punya mobil gitu kan, padahal mobil gue kredit loh, iya. ya kan. Nah, di situ bilang gitu, "Enggak, kenapa loh, gue bisa kaya, lo anggap gue jadi orang udah bisa jadi orang kaya, ya kan? Nah, gue sekolah bareng nggak sama lu? Bareng. Guru sama nggak? Sama. Nah, mijit bareng, sekolah di sekolah yang sama, kenapa gue bisa sukses, lu nggak?" Dibilang faktor nasib, bukan. Nasib itu tinggal tergantung kita yang menentukan, ya nggak, Bro? Betul Nah, betul. akhirnya gue bilang, "Gue tahu lu dagang kerupuk, lu ngamen, lu mencari belas kasihan orang." Gue bilang gitu. Ada yang nyeletuk salah satu teman gue, "Iya juga sih, Sel." Tapi ada yang marah nggak kayak gitu? Kagak ada, takut semua sama gue. Apa emang nyatanya pada begitu semua? Lah emang nyatanya pada begitu. Lu dagang kerupuk nyari belas kasihan kan? Gue bilang gitu. Entar Iya. jangan gara-gara lu ngomong kayak gini, orang jualan kerupuk kasihan nggak laku lu. Wah, nggak jadi masalah, itu tinggal penilaian orang. Temen-temen gua nih kalau ada yang mungkin lihat ya, apa namanya, obrolan gua ini, datang ke rumah gua, ya kan. Mau gua edukasi mereka, biar mereka bisa lebih maju lagi. Jangan keliaran dagang kerupuk udah buta, jangan keliaran ngamen di sono kemari. Nih, gua nih orang buta, tapi gua bisa sukses. Tapi kan kayak gitu juga tuh orang buta juga riskan banget kalau orang dagang itu riskan ke orang buta ditipu orang Bang. Ya itu udah resiko, Bro. Orang lihat aja masih lu aja dagang mobil lu ditipu orang. Mata lu ngelihat ya nggak? Iya, tapi Lihat kan kalau kayak orang buta kan kayak duit nih berapa, kembaliannya berapa, ini dia dia ini kembali, Bro, kembali ke hati nurani manusia.
Ya kan, dari 10 orang 1 yang seperti itu. Mungkin kalau lo yang beli sama tunanetra, "Berapa nih Bang duit?" Duit lo ceban lo bilang 100.000 bisa jadi. Karena otak lo kan kotor kan? Yance. Iya kan? Iya. Otak lu kotor, tapi kalau orang lain enggak juga. Tapi tunanetra akhirnya, ya bukan tunanetra aja sih kalau ngomong kayak begitu, nggak tunanetra aja. Ibaratnya yang normal aja bawa di lampu merah bawa bayi, jualan tisu lah, inilah. Itu intinya apa mereka? Sama sama orang buta yang tadi gue bilang, dagang kerupuk ngamen itu nyari belas kasihan orang, Bro. Bukan semata-mata dia tuh bekerja keras. Weh, ada orang buta bekerja keras ya dia dagang kerupuk mau, gitu kan. Bukan seperti itu, belas kasihan orang yang dia cari. Begitu, Bro. Oh, gue jadi ngerti nih. Nah, Tujuan lu pengen ceritain ini sebenarnya kayak tunanetra itu punya cerita. Nah, janganlah dibuat cerita itu cerita buruk ya. nah begitu, Tuh, Bro. walaupun punya kekurangan, yang bisa melihat dunia yang indah ini, tapi setidaknya janganlah buat buruk dunia ini ya. Nah begitu, Bro. Hidup gua nggak mau, Bro. Gua punya niat hidup itu, gua nggak mau hidup apa adanya. Tapi dalam tanda kutip, Bro, gua nggak menghalalkan segala cara. Kenapa nggak mau hidup apa adanya? Gua nggak mau lah hidup gua dipantasin sama orang, "Wih kasihan tuh tunanetra, anaknya berpakaian dekil. Kasihan tuh tunanetra, anaknya nggak sekolah." Ya wajar lah dia tunanetra, kerjanya tukang mijit. Kalau gua enggak jadi tunanetra nggak seperti itu. Gua jadi orang buta, gua buta, gua mau dibanggakan orang. Gua jadi orang buta, gua yang dibanggakan orang. Wah, gua aja yang kerja di kantor nggak bisa nguliahin anak, tapi Bang Marcel, Om Marcel bisa noh nyokolahin anak kuliah. Gue sekolahin anak gue itu di tempat universitas yang mahal loh. Ya mampu gua. Walaupun ada cerita Karena lain. punya mimpi juga ya, Loh, nggak mau juga ya. gua nggak punya mimpi, tapi gua punya tujuan hidup. Kalau ngimpi itu bisa jadi kenyataan, bisa enggak, tapi gua punya Oh tujuan. iya juga sih. Beda loh. Kalau mimpi itu temennya berhayal. Mimpi makan roti, wah bangun deh berhayal, iya ya, enak juga makan roti. Kalau gua enggak, gua punya tujuan hidup. Oke, Nah, oke? oke. Oke. Siap, siap. Ya nanti kita lanjut lagi lah. Buset deh, dingin nih di kebun begini. Kita cari tempat yang lebih asik, oke? Siap, siap. Oke. Gue jadi baru. Nah, Mungkin dari cerita ini kita bisa membuat inspirasi kepada orang yang tunanetra nah maupun tidak. Oke. buat tunanetra sama buat orang yang lihat juga biar dia lebih menghargai orang buta, oke? Oke, kita cari tempat yang lebih asik lagi lah. Ya, Sip. di sini udah aja, gua udah dingin nih. Iya, Bang. Iya, Bang.